ini untuk pembesaran bawal nih. Ini sudah umur masuk 2,5 bulan, hampir 3 bulan umurnya. Sudah siap panen kalau ini. Sudah siap panen. Sekira kedengaran suaranya. Ini nila. Nah, nila. Ini Pak. Nah, ini tahapannya nih pembibitan. Kalau pembibitan nih. Nah, jadi kalau sudah panen kolam pembesaran yang ini, jadi kolam yang iwak di sini kita pindah ke kolam pembesaran. Kalau ini untuk kolam bibitnya dulu, pendedaran bibit. Nah, jadi kita panen tuh per bulan kawa estafet, kada nunggu umpamakan mulai bibit sampai 4 bulan, 3 bulan hanya sekali panen. Kalau ini kita estafet bisa tiap bulan panennya. Nah, soalnya kita bibit sudah disiapkan duluan, sudah sebulan sampai 2 bulan sudah umurnya bibit di sini. Tapi itu semua ikan 4 bulan kayak itulah Pak. 4 bulan rata-rata kalau sampai panen. Oh. Kan tergantung size-nya, ukurannya. Kalau ukuran 4 bulan tuh bobotnya udah 3 on ke atas, 3 on sampai setengah kilo. Nah, kalau ini untuk benihnya, nah kecil lagi. Nah, untuk kolam benih, bibit umur 1 bulan kalau itu umurnya. Nanti kalau udah ini habis kita bagi, kita pindah ke kolam pembesaran situ sama di muka tuh di depan. Ini masukkan lagi ke kolam pendedaran di sini sebelah nih. Jadi ikannya nyambung, ukurannya kada tercampur aduk. Modal pian mulai ini berapa dulu Pak? Kalau untuk satu putaran perpanennya per 1.000 ikan tuh perkiraan modalnya sampai 3 jutaan. Kita kalikan aja nominasi, umpama kita pelihara 10.000 kali 3 juta, 30 juta. 3 bulan. Per 1.000-nya 3 jutaan modalnya dari bibit ini, dari pendedaran ini. Ini kasih makan ikannya ini berapa kali sehari Pak? 3 kali sehari. Kalau untuk kasih makannya Semua ikan itu Pak? semua 3 kali sehari. Masalahnya kan kalau kita kasih makan 1 atau 2 kali sehari kan perkembangan ikan kurang bagus, kada maksimal jadinya. Biasanya kalau pagi itu jam 8 nunggu matahari udah mulai naik, kan oksigen udah banyak di air tuh. Nah, bisa kita kasih makan. Kalau kepagian kan masih umpama jam 6, jam 7 kan belum ada cahaya matahari lagi. Jadi ikan tuh makan juga, cuman sebagian makannya, kada semuanya makan. Terus itu ikan yang paling diminati oleh konsumennya apa aja Pak biasanya? Kalau di sini yang paling, kalau untuk pasar kita Martapura sini yang paling banyak tuh nila. Gila. Kebanyakan nila. Kalau daerah kayak sejenis bawal atau ikan patin kan kebanyakan daerah Kapuas, Palangka yang ngambil, yang panen ke sini, ngambil ke petani. Kalau ikan nila ini kita kan usah jauh-jauh manennya. Pemasarannya Banjarbaru, Martapura sudah cukup. Berapa kilo tuh Pak? Per panen ini kita tergantung tebaran ikan kita, berapa habisnya, berapa jumlah ikan kita tebar, berapa habis pakannya kita hitung. Biasanya kalau per panen ikan 1.000 itu dapatnya 2 pikul setengah atau 250 kilo dapat panennya per 1.000-nya. Kalau umpama kita satu periode itu kan 10.000, jadi dapatnya tuh bisa sampai 2,5 ton sampai 3 ton per panennya. Ini kan ini tebaran awal kita nih, bibit 15.000 umpama. Nah, 15.000 ini nanti kalikan per 1.000-nya 3 pikul atau 300 kilo. Jadi 15 kali 300 kan 4,5 ton nanti panennya. Kalau udah
panen. Tapi Ikan yang menurut pakannya Pian juga sulit sesuai. dibudidayakan tuh ikan apa? Kalau jenis ikan air tawar rata-rata sekarang udah lumayan bisa dibudidayakan. Untuk kayak papuyu kan haruan udah lumayan, udah ada yang mengijahakan, udah banyak lah. Apalagi kalau jenis nila nih pemijahannya gampang. Kalau yang sulit tuh yang belum ada sih kalau saat ini jenis udang mana udang galah. Nah kalau udang galah susah, sulit dibudidayakan di kolam bikin sulit. Misal kalau saat yang anu kan yang budidaya itu ada satu kendala nggak yang dialami dan gitu? Kendala apa gitu kan? Kalau kendalanya sama kalau pembesarannya ya di masalah pakan. Kalau kan kayak pakan kan harganya naik terus. Kalau umpamanya kan bulan ini aja udah naiknya per sak tuh sampai 10.000 per karung naiknya. Kita kan pakai untuk pembesaran kan banyak. Per hari ini bisa sampai 4 sampai 5 karung sehari makanya. Ini jadi masalahnya di harga pakan sama harga jual panen. Kalau kan harga panen kita kan nggak teratur, kada tergantung pasaran di luar, kada pasti harganya kan ada harganya standar harga tuh nggak ada, Berubah-ubah gitu ya. berubah. Ikan ini kan pasti kayak ada aja kayak penyakit Oh, kematiannya. atau hama yang mengganggu dia tuh apa aja hama atau penyakit yang biasa dialami oleh ikan Kalau ini serta anunya Cara menangani penanganannya, Ya. kalau penanganannya di bibit biasanya kalau di bibit kan cuaca panas hujan biasanya kan. Kalau ada pergantian cuaca kan kayak ini kan udah pergantian cuaca panas hujan, nanti ada hujan ada panas, itu biasanya kalau bibit kasih makannya kita kurangi sedikit porsinya. Umpamanya satu kali pakan 2 kilo kita kurangi jadi 1 kilo satu kali kasih makannya kalau cuaca berubah. Jadi biar daya tahan tubuhnya tuh bisa agak kuat fisiknya. Pemilik tambak nih Pian sekarang apa? Siapa nama Pian? Kuat Oh, Fuad. ya. Alasan Pian membentuk ini kan apa Pak? Awalnya jadi ada tambak. Ini kan kita jadi ada budidaya tambak ikan air tawar ini kan kita memperdayakan ya, saluran irigasi. Kan ada saluran irigasi, kita upayakan sekira maksimal. Jadi kita bikin kolam-kolam ikan budidaya air tawar juga, istilahnya kada. Jadi Pian seorang Kosong. ada perkelompok kayak itu ada. Kalau ini perorangan nggak ada kelompoknya, mandiri lah istilahnya. Kalau per kelompok itu kan kita kada bisa leluasa mau Iya, Bang. isi ikan apa aja kada boleh, harus ikan dari jenis satu jenis umpamanya diatur sebaran ikannya gini diatur. Kalau mandiri ini kan kita tinggal pemilik aja lagi. terserah. Tinggal menyeting ngatur tebaran bibit per bulan sekali atau per minggu sekali untuk menebar bibit bisa. Mukanya nih Bang Pak berapa anu? Ukuran kolam, Iya. kalau ukuran lahan seluruhnya nih kalau mulai dari depan tadi itu ada 4.000 meter persegi. Ukurannya lebar 25, panjangnya hampir 90-an panjangnya. Oh lebih, kalau 25 kali hampir 1.200 panjangnya. Dari depan sampai ke belakang 1.200 meter persegi. Kalau ukuran kolamnya ada merata. Ukuran kolam ada yang 10 kali 20, ada yang 15 kali 20 ukuran kolamnya. Ada merata. Nah, terus Pak, waktu membudidaya ikan ini kan menggunakan metode apa saja yang Bapak lakuin di sini? Kalau metodenya pemberian pakan aja kita. Pemberian pakan 3 kali sehari, terus tebaran bibitnya per bulan sekali masuk bibit harus siap. Jadi bisa
tapi kalau kebutuhan pakan sama panen, umpama kita panen kan bisa buat beli pakannya lagi. Kalau umpamanya kita per 3 bulan sekali, kalau untuk beli pakannya sekaligus, metodenya ya kurang maksimal lah istilahnya. Jangka waktunya memakan waktu lama istilahnya. Kalau per panen 3 bulan sekali, kalau per bulan sekali kan kita bisa. Ini ikan apa aja Pak yang dipelihara di sini Pak tadi? Kalau sini ikan mas, bawal, nila, 3 jenis. Bawahnya harus khusus ya? Khusus bawal. Kalau bawal khusus bawal, nila pakannya. Apa ya, biasa pakan ikan bawal tuh Pak? Kalau untuk mereknya biasa kita pakai pilar. Bawal pakannya kan ada gambarnya kan udah jelas kan, ini gambarnya udah bawal. Nah gambarnya. Kalau untuk pakannya, nah untuk mereknya pilar. Nah ada proteinnya, energinya, vitamin, udah lengkap di kandungan satu produk pakan nih, udah lengkap. Ini keluarannya dari PT Sinta Prima Pet Mill. Untuk pabriknya daerah Bogor. Nah untuk bentuk berapa karung Pak? buturiannya kayak gini, pakan tenggelam. Kan ada merah-merahnya sedikit, jadi usus bawal jadi merah, warnanya ikutan merah. Kalau ini untuk jenis nila, nah nila kita pakai yang apung. Nah jenisnya apung. Kalau nila ini proteinnya agak tinggi, proteinnya 32 proteinnya untuk pakan nila nih. Kalau untuk bawal ini proteinnya agak rendah. Nah 22 sampai 24 kalau untuk protein bawal. Kandungan proteinnya 32%. Kalau pakan ini datangnya per 10 hari satu kali datang. Kalau pakan nih, soalnya kan pakan nih kalau kita simpan kelamaan untuk 1 bulan kada bagus lagi. Kan biasanya berjamur, kena basah, kena lembab tuh, jadi kada bagus lagi untuk dikasih makan ke ikan. Kalau soal cara membungkus ikannya tuh pakai metode apa yang Bapak gunakan? Kalau panennya Membungkus bibit ikannya tuh bibit, kalau bibit kita saat membawa ke tempat yang pakai plastik, pakai kantongan plastik seperti kayak gini nah plastiknya. Nah ini per plastik per kantong ini nanti kita kasih ikan 500 sampai 1000 ekor. Nanti kita packing tuh memakai tabung oksigen. Ada tabung tuh. Ya seperti ini, tabung oksigen kita kasih selang, kita packing jadi agak mengembang ya jadinya. Nah jadi kayak gini kalau udah kita kasih oksigen. biasanya kira-kira tuh bertahan sampai berapa jam ya kalau di perjalanan jauh? Kalau udah kita packing bisa sampai 5 sampai 8 jam. Kalau udah dalam packingan tuh ikan udah bisa bertahan. Soalnya kan ada oksigennya di dalam. Itu biasanya dikasih obat nggak biar ikannya tambah? Kalau untuk tergantung jenisnya, kalau kita jenis ikan kayak ada durinya, kayak patin atau nila kan ada durinya, itu kita kasih obat luka kayak tetrasiklin, garam, kita kasih kayak gitu aja. Apa namanya, kalau misalnya kayak ada punya penyakit atau diserang hama kayak itu Pak, itu biasanya penyakit apa aja atau hama apa aja yang biasanya menyerang ikan itu Pak? Kalau di ikan air tawar ini untuk penyakitnya biasanya di oksigen kalau nyanu. Soalnya kan kalau kurang oksigen dia kan bisa mati. Yang penting itu kan oksigennya. Kalau penyakitnya ya paling di insang. Penyakit insang biasanya kalau jenis ikan air tawar ini kayak nila, mas, bawal kan diinsang juga, di pernapasan lah. Jadi untuk mengatasinya kita tinggal di pengaturan oksigen aja. Kalau ikan udah agak sakit
kita kasih oksigennya agak banyak kayak di filter air yang di depan-depan tuh, nah yang ada pancurannya. Oh iya. Jadi ikan tuh bisa sehat lah, ada sakit bisa gesit lah gerakannya. Membuat sambal. Ini awal berdirinya tahun 2010. Pak dibersihkan pagi lah Pak. Yang kolam ini dibersihkan tiap kali Paling kan perpanen nih bersihkan. diganti.